Oke, jadi kita melanjutkan materi kemarin tentang migration dan pembuatan model dengan soft delete. Lalu kita buka project kita kembali. Saya share screen dulu. Jadi kalau kita lihat project kita kemarin, kita sudah membuat model ya, ada di model backend artikel sama artikel kategori. Nah, sekarang kita pengen ngebuat sebuah truth-nya, yaitu bagaimana cara kita untuk melakukan create, read, update dan delete-nya. Oke. Langkah pertama kita login dulu ke sistem kita. Oke, kalau udah login, nah di sini saya ada menu artikel kategori ya. Pada menu artikel kategori ini saya ingin menampilkan beberapa kategori yang ada di artikel tersebut. Nah, pertama kita mengubah dulu bagian tampilan menunya. Jadi saya akan pergi ke resource, ke view, lalu ke bagian layout. Kita cek layoutnya. Ini yang layout utama ya, ada layout backend ya. Jadi kita juga membuat layout untuk backend. Nah, untuk artikel kita sesuaikan dengan route-nya yang kita bikin kemarin. Jadi apakah kemarin kita sudah bikin route? Ternyata belum bikin sama sekali ya. Jadi kita mau bikin route baru yang namanya, kita membuat route yang resource ya. Resource ini artinya kita bisa membuat get, post, put sama delete sekaligus di resource itu. Jadi resource itu gabungan antara get, post, put sama destroy ya. Lalu kita juga siapkan dulu sebuah controllernya. Di sini kita belum membuat controller. Jadi kita siapkan controllernya pakai terminal. Cara bikinnya PHP artisan make controller. Nah, controller nanti rencana saya mau saya taruh di folder backend. Lalu di folder backend tersebut baru saya membuat sebuah controller untuk yang bagian belakang. Namanya artikel kategori controller. Nah, ketika saya menambahkan min resource, ini nanti kita juga akan otomatis dibuatkan bentuk resource-nya. Kita coba ya. Nah, di sini dibuatkan folder backend, ada artikel kategori lah. Di bagian ini kita sudah disiapkan kayak index, create, store, show, edit, sama update. Lalu yang terakhir adalah destroy. Jadi arti resource itu, jadi ada beberapa function yang sudah otomatis dibikinkan sama si Laravel-nya. Lalu resource-nya ini tak ganti artikel
kategori. Controllernya itu pada artikel kategori controller. Jangan lupa untuk melakukan import juga pada bagian ini, karena saya menggunakan extension jadi otomatis ke import. Jadi kita bisa mengakses bagian ini sekarang pada sini. Memang hanya kita belum menyiapkan tampilan apa-apa untuk artikel controller. Misalkan di sini saya tampilkan DD siap tampil. Kalau tak reload, nah ini sudah tampil di bagian index. Artinya apa? Untuk metode get itu ada di bagian index ini. Lalu kita pengen menampilkan halaman utama daripada tadi ya, bagian ini resource-nya. Kita ambil contoh bagian dashboard. Lalu kita create new file, ini create new folder aja, namanya artikel kategori. Jadi semua semua yang berhubungan dengan artikel kategori nanti kita simpan pada folder ini. Karena semuanya huruf kecil ya, saya ubah aja biar nggak bingung. Boleh pakai underscore atau pakai gini, underscore aja nggak apa-apa. Lalu saya bikin new file, namanya misalkan list gitu, atau kategoris.blade.php. Karena view ya, kita pakai blade. Lalu tampilan-tampilan yang tidak digunakan bisa kita hapus sesuai dengan kebutuhan saja. Atau kita lihat contoh untuk yang senit di bagian HTML yang ini layout blank, oh enggak, layout menu. Nah, layout, tapi nggak enak ya. Kita pakai yang ini deh, boleh. Page account setting connection HTML. Tak buka pakai code coba. Nah, kita hanya memerlukan bagian yang kontainer itu. Kalau kita lihat di main blade kita, di situ sudah ada navbar, wrapper sama konten. Jadi kita mungkin membutuhkan yang konten aja. Nah, konten itu bagian yang ini ya. Kita copy, coba
kita taruh di kategoris. Lalu di bagian controller ini tak return sebuah view dimana dia memanggil file kategori ini. Jadi file kategori ini ada di backend artikel underscore kategori kategories. Jadi backend slash artikel underscore kategori slash kategoris, pakai titik koma, jangan lupa. Kita pastikan lagi tempatnya benar. Nah ini typo ya, kategori pakai Y, artikel kategori artikel kategoris. Kita coba untuk ngereload halaman yang udah kita desain tadi. Nah benar, jadi halamannya sesuai yang kita harapkan. Ada account setting, mungkin kita bisa ubah halamannya sesuai kebutuhan kita, dimana yang bagian ini kita ubah menjadi artikel kategoris. Kita hapus yang nggak kepake ya. Jadi di bagian call MD6 ini nggak kepake jelas. Nanti akan kita ganti menjadi sebuah tabel. Oke. Oke, nanti saya absen Mas Maula. Jadi saya aja nanti yang absen. Itu lalu kita cek untuk bagian sini. Nah sudah bersih ya. Nanti akan kita buat sebuah tabel dimana tabel nanti misalkan di sini tabel TH gitu ya. Kalau kita cek, nah ternyata tabelnya nggak ada kelasnya. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh tabel yang sudah ada kelasnya. Contohnya kita bisa buka bagian sini. Coba kita lihat untuk tabel misalkan. Jadi di bagian ini tabel basic, kita coba load filenya. Nah pada tabel basic ini kita bisa nyontoh kelas yang sudah ada dari SysNet. Nah bagian ini ya.
Jadi dia dibungkus pakai card. Kalau kita taruh di tempat kita, apa yang terjadi? Nah, kira-kira seperti ini tabel yang dibuat oleh si Snit. Nah, nantinya kita pengen tabel ini menjadi tabel tampilan dari kategori artikel seperti itu. Maka dari itu kita bikin. Nah, ini kenapa dia minta kuning-kuning? Dia minta area describe by, namanya table artikel kategoris, misalkan seperti ini. Jadi dia minta apa? Description table dari si HTML-nya itu best practice-nya seperti itu. Lalu kita tambahkan satu tombol. Jadi tadi ada 3 tombol, di sini kita cukup gunakan satu tombol aja, yang mana dia nanti membuka apa itu namanya, link untuk membuat sebuah kategori baru ya. Boleh pakai nav item atau saya coba pakai button. Coba kita kasih kelas namanya btn primary test gitu. Kita reload hasilnya seperti apa. Oh, tombol saya seperti ini dan tombolnya si navlink tadi seperti ini. Tapi nggak ada masalah ya, hampir sama. Kita pakai tombol yang familiar aja agar nggak bingung. Jadi ini namanya create new. Create new gini aja lah. Kalau mau kasih icon boleh. Mari kita cek untuk yang pakai font awesome bisa. Udah keinstall apa belum? Nanti tergantung library-nya si Snitnya itu udah ada apa belum. Misalkan tak ketik pencarian, saya klik yang free ya, carian untuk yang create data. Udah enggak? Nah, mungkin kita coba pakai tombol circle plus ini. Dia simple, cuma nambah satu kode ini. Kita lihat dia ngeload enggak yang Snitnya. Ternyata nggak ngeload ya. Ini karena si FA nya belum, font awesome nya belum terpasang di Snitnya. Jadi kita bisa pergi ke documentationnya si apa itu font awesome, lalu kita cari bagaimana untuk menginstalnya. Kalau bisa yang lewat CDN aja. Kita ketik di Google aja deh, font awesome 6 CDN. Jadi kita menggunakan versi CDN ya. Kita pasang yang Allmin CSS sama Allmin JS. Kita pasang 2 tag ini, kita copy. Lalu kita taruh layout kita yang bagian header. Di gini saya taruh CSS nya, dan di footernya tak taruh JS nya. Footernya gini aja ya, admin. Oh, admin sini ya. Oke, tak taruh bawahnya script.
Mari kita load. Nah, ini sudah ada tombol plusnya di samping tulisan create new. Misalkan Pak itu terlalu mepet, boleh kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau terlalu mepet itu kita harusnya nambah margin atau nambah padding. Jadi sebaiknya kalau ininya ada, pengennya ada di kanannya, di kirinya, kita ngasih margin aja, ngasih batas antara si simbol plus tadi sama tulisan create new. Jadi kita bisa nambah MS ya, ME 3 misalkan. Ini bootstrap ya. Nah, jadi ada jarak antara tombol plus sama tulisan create new seperti itu. Nah, saya pengennya ketika saya klik create new, nanti dia menuju ke sebuah halaman untuk membuat kategori artikel. Nah, jadi kita nggak pakai button lagi, tapi kita pakai A ya, ahref. Nah, di sini saya pakai sintaknya, bantuannya helpernya Blade itu, jadi kurung kurawal 2 kali untuk melakukan echo route-nya ke kemana? Jadi kepada ini artikel kategori, tapi yang create seperti ini. Jadi nanti kalau diklik dia menuju route untuk melakukan pembuatan data baru. Ini saya hapus saja, saya tinggalkan 2 data misalkan, nggak masalah, biar nggak banyak-banyak data. Tak refresh dulu bagian ini. Oh ya, sudah 2 data, atau 1 data aja cukup lah. Sebagai contoh aja. Oke. Lalu saya bikin sebuah halaman baru saya atur controllernya dulu lah. Jadi nanti ketika dia diklik ini, href ini, dia menuju halaman artikel kategori create. Dia nyari di root, ada ini artikel kategori create. Nah, di sini dia merujuk pada bagian create ini. Nah, di sini kita tinggal membuat return value-nya, yaitu yang berbentuk view, artikel kategoris, namanya misalkan create. Jadi kita bikin file baru, kita copy aja miliknya kategoris, paste di sini, saya rename menjadi namanya create tadi ya. Jadi di controllernya ini namanya create, saya sesuaikan create.blade. Lalu saya bagian tabel ini mau saya hapus, tak ganti namanya div kelasnya card body seperti ini. Nah, di sini tombolnya saya ganti mungkin jadi back ya, back. Simbolnya saya cari yang simbol back, pencarian, pilih yang free, lalu ketik back gitu. Nah, ternyata macam-macam, kita bisa pilih, mungkin saya pilih yang ini aja, yang familiar digunakan orang-orang. Deken ini tak ganti ini, jangan lupa ME3 untuk memberikan margin N nya sebanyak 3 versinya si bootstrap. Jadi kalau kita klik create new, sudah ada
halaman create ya. Kalau tadi list minta ganti create misalkan. Terus card body. Nah, di sini saya butuh form ya. Untuk form kita nyontoh di Snit lagi, balik lagi ke Snit. Nah, saya pengen nyontoh yang mana ya? Mungkin yang ini HTML5 input. Nah, ya HTML5 input aja. Ini filenya ada di form basic input. Tak buka filenya yang Snit tadi. Dibuka pakai VS Code ya. Saya nyari yang HTML5 input call XL6. Kita copy aja cuma bagian ini, lalu saya tutup lagi, balik ke create. Di card body tak taruh gini, karena tadi tampilannya 6 ya, call XL6 ini tak ganti call XL12 biar tampilannya agak lebar. Kalau tak refresh, nah tampilannya akan seperti ini. Tapi ternyata ini sudah ada cardnya. Jadi card saya mungkin yang awal tadi tak hapus saja. Tak hapus, tak sisain row ini. Jadi ini call 12. Lalu di sini ya akan tampil seperti ini kan. Lalu kita tinggal ganti yang bagian ini menjadi nama kategori. Ini juga nggak kita butuhkan ya, nanti kita bisa menghapusnya. Jadi dia terbagi menjadi 2 card ini. Ada yang file input, kita cuma butuh 1, yang lain kita hapus. Tampilannya akan seperti ini. Zoomnya menghalangi, ini menghalangi navigasi saya jadinya. Tuh, tak taruh sini dulu. Oke, jadi ada HTML input ini tak ganti kata-katanya menjadi apa itu namanya, create new artikel kategori seperti ini. Nanti inputnya ini kan ada value-nya, saya ganti kosong, saya kosongi value-nya, atau value-nya saya ganti menjadi old dari tipenya teks, namanya ini tak kasih name, ini aja name. Out dari name. Jadi out ini fungsinya untuk mengembalikan nilai name jika nilai name nanti dirasa ada validasi yang error. ID-nya tak ganti name juga. Lalu saya autocomplete-nya tak matikan. Seperti ini. Nama kategori. Jadi ini yang tak tampilkan ke user, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Nah, tapi mungkin karena biar konsisten ya, kategori name seperti ini. Tak kasih cardnya, ini ada formnya ya. Jadi jangan lupa untuk PHP dulu yang pertama, bahwa kalau mau melakukan post data ke server itu harus menggunakan form dari HTML-nya.
form actionnya dia adalah post, actionnya dia ke route bagian ini, tetap ke bagian ini ya, karena kita pakai resource gini dot store. Lalu metodenya adalah post. Jangan lupa kita kasih CSRF. Lalu di sini ada tombol button. Maksudnya ada button untuk melakukan submit ya, tipenya jadi submit. Kita kasih CSS, kelasnya BTN primary. Yang kembali tadi di atas kita kasih CSS nya secondary. Di sini grade. Kalau tak lihat dulu tampilannya kayak apa. Jadi di sini ada tombol grade. Kalau tombolnya pengen di sebelah kanan, kita bisa kasih float n. Jadi sebelah kanan di sini. Grade-nya juga saya pengen ada iconnya. Mungkin saya butuh icon save ya. Save itu nanti jadi kayak floppy di sini aja. M8 nya jadi 3. Jangan lupa untuk ngasih jarak antara tulisan create sama tombol iconnya. Jadi ada backnya belum fungsi ya. Backnya ini ke index ya, bagian index larinya back, bisa create. Nah di sini create. Nah saat create kita kan formnya ini ke store, lalu dia akan mencari di artikel kategori controller, lalu dia masuk ke sini untuk bagian store-nya. Di sini ada request yang harus kita validasi, yaitu kita harus memvalidasi yang name, bahwa nilainya itu harus ada. Jadi untuk validasi ini harus berupa array. Name-nya required dan dia harus bertipe string. Mungkin kita atur juga panjangnya minimal harus 3 karakter dan maksimal 100 karakter. Itu. Kalau kita coba untuk melakukan store tanpa mengisi datanya, jadi dia ada error sebetulnya di sini. Tapi errornya enggak kelihatan. Errornya error apa? Nah kita pengen melihat, kita coba untuk menampilkan error validasi Laravel. Jadi kita pengen ada validasi error yang menampilkan jika nanti ada error seperti itu. Ini kok jadi langganan gini. Nah ini pada bagian atas ini untuk menampilkan error yang global. Bisa kita paste di bagian atas sini, di bawahnya row. Seperti ini. Kalau kita coba jalankan aplikasinya, create. Nah, di sini ada keterangan bahwa the name field is required. Seperti itu. Itu error yang global ya. Tapi tampilannya terlalu besar. Kalau taruh atas, mungkin saya taruhnya di dalam
Kartnya aja ya, sebelum kart. Oh, di atasnya form ini. Oke, ini nah jatuhnya lebarnya sama dengan kartnya, tapi sedikit ada ininya ya, padding mungkin yang LI nya dia itu mempunyai mungkin untuk paddingnya div alat ini saya hapus ya, yang bagian div alat ini tak hapus, padding bottomnya jadi 0 biar tampilannya enggak terlalu kayak gini. Nah malah elek, PB nya 2 mungkin cukup, atau 1 aja. Nah ini udah sedikit proporsional, tapi saya juga pengen ada tanda merah di bagian ini. Di sini juga udah disebutkan ya cara membuatnya. Jadi kita harus menambahkan invalid feedback di sininya, kira-kira seperti ini. Jadi di kelasnya, di kelas form control ini, jika dia error name-nya maka akan ditambahi kelas invalid. Lalu kita juga ngasih info di bagian bawahnya sini, pesan errornya itu apa, seperti itu. Jadi kira-kira hasilnya akan seperti ini. Pesan errornya mana? Mungkin tak taruh di bagian kolom MD ini, nggak kelihatan. Nah, di sini ada pesan errornya, the name field is required. Kalau saya isi satu, misalkan saya isi AS gini aja, atau P, harusnya kan error dia harus minimal panjangnya 3 huruf. Kita klik create, the name field must be at least 3 karakter. Jadi tapi P-nya tetap tidak hilang ya. Jadi tetap ada karena di sini ada yang namanya old name. Jadi old name ini untuk menyimpan inputan users. Seperti itu. Kalau udah, baru kita akan menyimpan datanya ke database dengan cara artikel kategori. Kita panggil modelnya, lalu klik pilih yang create dalam bentuk array. Bagian name itu kita isi dengan request name seperti ini. Lalu biasanya saya itu menambahkan trackage, dimana kalau dia itu nggak ada masalah, dia akan melakukan return back. Saya lupa return back-nya itu.
untuk melakukan return back itu ada sintak miliknya, tapi dia langsung ke return redirect ini ya. Biasanya itu enggak gitu. Gini, Laravel return redirect back. Oh, bisa gini. Mari kita coba return back, tapi width-nya saya pengen width sukses, nggak ada ya. Oke, manual. Berhasil menyimpan artikel kategori. Kalau gagal, kita mau arahkan ke gagal. Tapi di sini gampang ya, with error ini ada di Laravel. With errornya apa? Misalkan pesannya gagal menyimpan artikel kategori. Ini lalu kita coba untuk inputkan data yang benar. Misalkan di sini saya tulis kategori pendidikan, simpan. Nah, ini sebenarnya udah sukses, tapi suksesnya nggak ditampilkan apakah dia sukses apa belum. Tapi kalau kita cek datanya pada database, itu sebenarnya datanya sudah terinput. Database-nya namanya apa ya? Pemrograman framework. Nih, ada artikel kategoris. Tadi yang kita input adalah pendidikan. Nih, jadi kita udah input tanggal 2 bulan 11 hari ini. Ini yang atas tak hapus dulu. ID-nya tak ganti 1. Terus di bagian operation tak ganti 2 untuk mengurutkan auto increment-nya. Nah, untuk pesan sukses kita juga bisa mencarinya Laravel back with success bootstrap. Dia ada season hash ya. Kita bisa memanfaatkan season hash ini. Season hash yang namanya tadi di controller itu namanya sukses.
Nah, di sini tak kasih alert sukses. Pesannya apa? Kita tampilkan suksesnya itu pesan apa? Misalkan saya nambah baru, nama kategorinya adalah olahraga. Nah, di sini ada keterangan bahwa berhasil menyimpan artikel kategori. Seperti itu. Atau kalau warnanya terlalu mencolok, kita bisa ganti info. Misalkan saya kategori baru lagi, namanya kesehatan. Tak create. Nah, ini ada berhasil menyimpan artikel kategori. Oke, kita kembali. Di database kita udah ada 3 kategori. Nah, di sini saya pengen menampilkan ketiga-tiganya pada di front end ya, di bagian depannya kita. Jadi yang pertama itu adalah ID-nya, terus nama kategorinya, lalu dia dibuat kapan, terus di update kapan, delete kapan. Biasanya saya nambahkan satu lagi namanya action untuk melakukan perubahan data nanti. Lalu yang kita lakukan itu adalah melakukan looping dari data-data yang sudah kita siapkan tadi. Jadi di indeks ini saya harus melakukan pemanggilan kategori dari database. Caranya artikel kategoris modelnya ya, itu kita with trash untuk memanggil data yang sudah dihapus juga, lalu kita get. Mungkin kita ingin melakukan order by juga, misalkan order by name. Kategorinya kita passing pada ini, biasanya passing menggunakan compact. Lalu di artikel kategoris nanti kita looping di bagian tabel bodinya, kita pakai for each, dimana kategoris itu bisa sebagai, kalau dipanggil satuan nanti jadi kategori, seperti itu. Lalu tak end for each, jadi for each nya dihentikan. Yang pertama untuk action saya kosongi dulu, lalu untuk ID saya ngepassing kategori ID, yang name kategori name, created add itu berarti created add, yang ini updated add sama deleted add. Kalau kita lihat, nah ini data kita sudah tampil seperti ini kira-kira. Kesehatan, olahraga, pendidikan. Kalau kita mau pasang action, kita bisa browsing untuk button group, misalkan di Bootstrap. Di Bootstrap 5 ya, pengennya nanti tampil button seperti ini. Kita coba paste di gini, kita hilangkan satu ya, yang satu adalah
delete, yang satu adalah edit. Yang delete tak kasih warna danger, kalau yang yang edit tak kasih class warning. Labelnya mungkin action. Begini, kalau kita lihat jadinya akan seperti ini, ada tombol edit sama tombol delete. Jadi kita nanti bisa melakukan edit dan bisa melakukan delete. Lalu bagaimana untuk pemanggilan edit? Untuk pemanggilan edit itu kita bisa melakukan ahref pada route edit, dimana route edit itu tetap pada artikel kategoris. Pada bagian edit yang kita passing juga nilai daripada ininya, ID-nya. Jadi seperti ini. Nanti ada ID yang harus kita kirimkan pada sistemnya, sehingga pada bagian edit ini kita bisa melakukan pencarian artikel kategori. Kita cari find ID-nya berapa. Kalau ID-nya itu ketemu, misalkan saya tampung pada variabel find. Jika find ketemu, maka lakukan return pada halaman edit. Misalkan di sini tak bikin satu halaman namanya edit, halaman baru ya, blade baru, nanti namanya edit. Lalu jika tidak ketemu, saya parsing error untuk menyatakan bahwa data tidak ditemukan. Itu kira-kira seperti ini untuk editnya. Kita menampilkan halaman edit dulu, lalu kita juga membuat ini yang bagian menu tadi tak kasih artikel kategoris ya. Bagian menu ada artikel kategori. Ini hrefnya d route artikel kategoris .index. Ini kita bisa tutup. Lalu untuk grade ini saya copy, saya paste di sini dengan nama edit. Jadi sesuai yang di artikel kategori tadi, untuk membuka halaman edit saya panggil edit. Nah di sini saya kasih keterangan bahwa ini halaman edit. Ada halaman untuk kembali juga. Terus kalau ada error juga tak tampilkan. Kalau sudah sukses juga bisa dikasih info untuk sukses. Yang error juga tak taruh di halaman kategori juga. Agar apa? Agar ketika ada error, misalkan ID-nya nggak ketemu, itu bisa mendapatkan informasi bahwa dia itu ID-nya nggak ketemu, seperti itu. Di halaman edit tentunya ini nanti kategorisnya menjadi update. Lalu dengan ini apa? Pada halaman return view edit ini saya mereturn nilai find. Misalkan di sini jangan find, jadi saya kategori tunggal ya, karena kita mencari satu data. Jadi saya tinggal passing data kategori itu ke view-nya.
Jadi nanti di view bisa kita panggil variabel kategori ini dengan cukup kategori seperti ini. Kategori ID, metodenya post. Terus di sini juga tak kasih namanya metodenya namanya put ya. Jadi ini untuk sebenarnya update itu kalau di Laravel itu maunya dia metodenya put, tapi si HTML-nya PHP-nya hanya support metode post. Jadi kita harus kayak ngasih tanda bahwa ini yang dilakukan adalah metode put seperti itu. Edit artikel kategori, value-nya. Nah, di sini selain old itu tak kasih juga kategori name. Jadi dia memeriksa dulu bahwa data old itu ada enggak. Kalau enggak ada ya kasih data kategori name yang ada dari database seperti itu. Sini kata-katanya save, update, lalu tak reload. Ada masalah, ternyata undefined konstanta artikel. Oke, jadi dia tidak menemukan variabel artikelnya. Begini saya kurang tanda petik. Kira seperti ini. Kalau kita reload, nah ketemu bagian olahraga, mungkin saya mau edit. Nah, jadi di sini ke passing nilai olahraga. Kalau tak edit bagian kesehatan, harusnya ya ke passing kesehatan. Untuk olahraga dulu. Olahraga ID-nya 2, di sini edit olahraga. Misalkan saya tak ganti OL, itu pasti error karena karakternya kurang panjang ya, kan minimal 3. Tapi nanti di tampilan si user bukan lagi olahraga, tapi harusnya OL. Kira-kira seperti ini. Oh, save-nya belum ada ya. Kita buat dulu script untuk save-nya, itu hampir sama seperti insert. Jadi update-nya itu mirip dengan insert dan harus divalidasi juga. Bagian ini update, create, ini saya kasih update dan melakukan where. Jadi salah nggak gini. Where dulu, baru update. Where ID-nya adalah ID ini dari sini. Lah, di passing ID ini dari mana? Dari form ini, form kategori ID ini. Ketika dia mendapatkan artikel kategori ID ini, dia lakukan update, berhasil menyimpan, berhasil update gini, berhasil update artikel kategori. Jadi kita coba ke olahraga lagi, lalu tak hilangkan, tak jadikan cuma 2 OL, lalu tak save, gagal, tapi dengan pesan error bahwasanya nama field must be at least 3 karakter. Itu setidaknya ada 3 karakter, berarti OL ini enggak. Tapi pesannya error ini menunjukkan value yang terakhir si user update. Ini berkat dari OL ini, OLD, oldnya name dulu ditemukan, inputan user dulu, kalau nggak ada baru dari database. Kalau misalkan kita nggak jadi simpan kembali, tetap olahraga, dan ketika diedit tetap olahraga lagi. Misalkan saya edit menjadi olahraga, tak tambah S, berhasil update kategori artikel kategori. Kalau tak kembali, dia di sini olahraga. Jadi seperti itu. Olahraga tak simpan, ada pesan berhasil, tak kembali, ada pesan olahraga di sini. Kembali ke nama olahraga lagi. Lalu bagaimana untuk melakukan delete? Untuk melakukan delete di sini sebenarnya untuk melakukan delete di Laravel itu dia harus
membuat form ya, karena metode delete itu kalau kita lihat di beberapa tutorial online itu dia langsung sih, tapi dia rootnya get. Nah kita pengen rootnya delete ya, karena apa, get itu nggak untuk melakukan delete, get itu untuk mendapatkan data. Jadi sebetulnya dia itu harus membuat form di sini, kira-kira form seperti ini dengan actionnya ke root delete. Rootnya apa tadi namanya, artikel kategoris seperti ini. Terus bagian delete, nggak bisa delete itu, harusnya destroy kalau nggak salah. Atau kita cek dulu root list kita yang ada di Laravel, PHP artisan root list. Root yang tersedia pada database kita, pada Laravel itu ada namanya ini artikel delete ya. Nah ini namanya artikel destroy. Artikel destroy itu kita taruh di sini, artikel destroy pada kategori ID. Ini nggak kelihatan lagi ya, kategori ID dengan metodenya tetap post. Untuk form selalu menggunakan post. Seperti ini. Ini tipenya kita ganti submit karena dia menggunakan form. Lalu jangan lupa untuk melakukan CSRF. Ini selalu wajib untuk metode post. Lalu metodenya kita ganti menjadi delete, kira-kira seperti ini. Jadi datanya langsung akan kita delete. Lalu bagaimana untuk controllernya? Untuk controller kita ada di destroy. Kita sama kayak edit ini. Kita tentukan dulu. Jika ID ini ketahuan ada di database misalkan, baru lakukan perintah yang namanya, saya pengen melakukan try catch, bahwasanya ini kategori mau tak delete seperti ini. Dan yang berhasil ngedelete itu tak tampilkan pesan suksesnya. Kalau nggak berhasil, dia juga tak tampilkan bahwa dia gagal menghapus artikel kategori. Seperti itu. Jadi di kategori ini juga saya harus menampilkan pesan ya, pesan bahwa kalau dia ada sukses menghapus, ya kita juga tampilkan pada user. Seperti ini, kalau dia berhasil menghapus, jadi kita akan coba untuk menghapus datanya bagian kesehatan. Ini tak hapus. Nah ini berhasil menghapus artikel kategori. Loh Pak, datanya kok nggak kehapus? Datanya tidak kehapus, tapi di sini ada ditandai bahwa data itu sudah pernah dilakukan klik delete pada jam sekian. Seperti itu mungkin kira-kira tutorial pada hari ini. Tapi saya juga pengen menampilkan,
jika dia if kategori deleted add itu dia harus menampilkan form restore. Jadi saya nambahkan satu ini lagi dengan metode post artikel kategori restore. Di sini restore, namanya bisa kita sesuaikan dengan yang lain. Artikel kategoris dot restore. Nah, kita bikin function baru yang namanya restore, di mana function itu berfungsi untuk melakukan pengembalian data. Berhasil restore. Artikel ya udah, nanti kita tinggal melakukan restore datanya ketika data pada kategori ini sudah di delete. Jadi metodenya kita ganti karena metodenya post ya, kita ganti aja metodenya menjadi put biar sama kayak update. Kira-kira seperti ini. Yang di sini kita tadi metodenya ganti put, yang destroy kita ganti menjadi restore. Kita coba untuk melakukan restore. Ini ada error apa? Oh, ini salahnya bukan N aja tapi ada NF nya. Nah, tulisan delete ini tak ganti restore. Udah button dangernya tak ganti button info. Nah, kira-kira akan seperti ini. Kalau kita klik restore, nah dia delete-nya hilang. Kalau kita klik delete, kira-kira seperti ini. Baik, itu tadi CRUD terkait bagaimana implementasi CRUD pada apa namanya, pada Laravel. Jadi kita udah bikin data, udah bikin edit, delete, update dan seterusnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Baik, jika tidak ada, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.